Kenapa ya Rasul Anda kok tiba-tiba tersenyum? Maka Nabi menjawab, aku diberikan wahyu oleh Allah menceritakan tentang seorang Nabi yang masuk surga. Seluruh Nabi itu masuk surga dengan umat-umatnya, kecuali ada satu Nabi yang masuk surga sendirian, tidak punya umat. Sendirian, tidak punya umat. Nabi tersenyum. Kok ada Nabi nggak punya umat masuk sendirian? Siapa Nabi itu ya Rasul? Dia adalah seorang Nabi yang bernama Sam'un. Bahasa Inggrisnya itu Samson. Bahkan ada filmnya itu, Samson and Delilah. Sam'un ini berperang selama 1000 bulan. Musuh bingung mau mengalahkan dia, ini nggak bisa-bisa. Kenapa? Besi saja itu lunak, jadi lunak sama dia, dipegang lunak besi, lumer. Ditembak nggak mempan, pakai senjata, dipanah nggak mempan, segala cara. Oh, perangnya dahsyat luar biasa ini Sam'un ini. Kemudian Sam'un ini punya istri cantik. Istrinya ini kena hasut orang-orang kafir. Ya, makanya antum ini kalau punya istri dididik yang benar. Jangan cuma dijajanin belanja doang. Bukannya zakat mal, yang ada zakat mall. Mall terus. Yang benar didiknya. Kalau nggak mendukung dakwah agama, siar agama, buang di laut. Cari lagi. Bahaya, jadi fitnah. Ini kupingnya Nabi Sam'un. Bang, abang kok hebat banget sih, nggak kebal senjata, nggak mempan dibacok. Emang abang punya jimat? Rahasianya apa bang? Kamu mau tahu aja. Kepo kamu ini. Kepo. Akhirnya karena dipancing-pancing terus, keceplosan saja Nabi Sam'un ini. Aku ini kekuatanku tuh di rambut. Di rambut. Ada filmnya kan? Kalau film Betawinya itu yang jadi Bunyamin, kekuatannya rambut keteak. Rambut ketek dicabut kalah. Ini kurang ajar ini. Rambutnya panjang dan bisa pun ini. Kalau kamu mau tahu kelemahanku itu rambut tuh. Kalau kamu potong, ya terus kalau ada yang ngikat tanganku, kakiku pakai rambutku, aku nggak bisa bergerak. Wah, tahu dia. Akhirnya istrinya laporan, gimana caranya kamu bisa potong rambut dia, terus kamu ikat tangan dan kakinya. Oh beres, kata istrinya gitu. Ya kan dijanjiin macam-macam. Istri kurang ajar ya. Akhirnya dipotong rambutnya, diikat tangannya dan kakinya. Udah nggak bisa gerak. Datang musuh-musuh Bani Israel itu. Wah, diseret-seret. Sam'un ini tusuk matanya, buta, dipanah, tembus, badannya dempal besar, diikat, pancung dengan mata yang buta, dengan semua panah berada di tubuhnya. Tiba-tiba Jibril turun. Hei Sam'un, saat ini Allah kirim salam kepadamu. Allah kabulkan doamu. Apa yang kau minta saat ini? Apa kata Sam'un? Berdoa Nabi Sam'un ini, ya Allah hancurkan mereka semuanya ya Allah.
gedung-gedungnya, istananya. Maka ketika itu gempa besar datang menghancurkan istana, semua kerajaannya, prajuritnya hancur mati semua, termasuk istrinya Sam'un mati. Para sahabat sedih, menangis, ya Rasul, aku ingin ibadah seperti Nabi Sam'un. Tiba-tiba Nabi terdiam, menunduk. Maka datanglah malaikat Jibril yang dulu pernah datang ke Nabi Sam'un. Turun malaikat Jibril. Wahai Rasul, Allah menurunkan luar biasa khusus untuk umatmu saja dan belum pernah ada kepada umat-umat terdahulu. Apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bahkan lebih baik dari Nabi Sam'un. Umatmu kepingin ibadah ribuan tahun seperti Nabi Sam'un, jihad fisabilillah, puasa di siang hari, juga jihad yang gak ada henti-hentinya sampai mati ribuan tahun. Tapi umatmu gak mungkin umurnya ribuan tahun. Subhanallah, Allah kasih keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu malam satu, malam kemuliaan, malam Lailatul. Itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik malah daripada ibadahnya Nabi Sam'un. Kalau kita ini mendapatkan malam Lailatul betul-betul. Kapan Lailatul Qadar itu ada? Hanya ada satu malam, rahasia. Kapan tentunya? Apa tanggal 21, 27, 25, 29? Apa tanggal 1 Ramadan? Rahasia, kata Nabi. Kenapa? Supaya terbedakan mana yang sungguh-sungguh, mana yang malas. Kalau yang sungguh-sungguh mau nyari Lailatul Qadar, dimulai 1 Ramadan dia sudah semangat ibadah sampai akhir Ramadan dia semangat ibadah. Kenapa? Nyari Lailatul Qadar. Tapi kalau dia nggak semangat, awalnya penuh musholahnya, lama-lama semangat tambah maju, tambah habis satu soft. Semangat maju alias kosong. Dapatnya bukan Lailatul Qadar tapi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan, Allah turunkan malam al-qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tahu apa Lailatul Qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu Allah turunkan itu Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran pertama kali di Gua Hira. Ada yang mengatakan Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sampai Baitul Izzah. Di langit bumi itu ada Baitul Izzah. Di atasnya Lauhul Mahfuz. Turun itu Al-Quran 30 juz ditaruh di Baitul Izzah. Baru setelah itu diturun berangsur-angsur pada zaman Nabi sesuai kejadian. Itu di malam kemuliaan. Khairun min alfi tanazzalu khairun min alfi syahr. Lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah. Di malam itu para malaikat turun, waruhu fiha, dan juga ruh. Ruh di situ malaikat Jibril. Ini dahsyat luar biasa. Di malam Lailatul Qadar malaikat turun, malaikat langit. Dari langit 7 sampai langit 1 itu semua turun ke bumi, bergabung dengan seluruh para malaikat yang sudah ada di bumi. Jumlahnya lebih banyak daripada daun-daunan di bumi, lebih banyak daripada kerikil-kerikil di bumi pada malam itu. Kalau antum lihat langit ini, saya mau tanya, langit pertama, lihat antum langit pertama yang biru-biru itu bukan langit. Antum melihat batasnya langit pertama itu sampai mana? Belum ada sampai sekarang penelitian
Yang meneliti langit pertama ujungnya itu di mana belum ada. Itu baru langit pertama. Padahal jaraknya langit pertama dengan langit kedua ini itu seperti jaraknya bumi dan langit pertama. Sedangkan bumi dengan langit pertama ujungnya belum diketemukan sampai sekarang. Berbagai macam planet, apa itu namanya, yang terbesar itu, bukan yang hitam itu, yang menaungi seluruh planet. Yang menaungi seluruh planet, isinya itu ratusan planet dalam galaksi. Sedangkan di langit ini, di langit pertama itu ribuan galaksi. Satu galaksi saja itu ada ratusan planet yang baru ditemukan paling 12, 13, 14, 19. Belum galaksi-galaksi yang lain. Antara galaksi satu dengan galaksi yang lain itu besarnya itu mabaina sama wal ardh. Ibaratnya satu titik di lapangan. Bumi dengan langit pertama itu satu titik di tengah lapangan, satu lubang semut di tengah lapangan. Itu para malaikatnya luar biasa. Antara langit pertama dengan langit kedua, langit pertama ibarat satu lubang semut di tengah lapangan. Antara langit kedua dengan langit ketiga itu ibarat lubang semut di tengah lapangan. Antara langit ketiga dengan langit keempat itu ibarat lubang semut di tengah lapangan. Antara langit keempat dengan langit kelima, maka langit keempat ibarat lubang semut di tengah lapangan. Antara langit kelima dengan keenam, maka langit kelima ibarat lubang semut di tengah lapangan. Antara langit keenam dengan langit ketujuh, maka langit keenam ibarat lubang semut di tengah lapangan. Antara tujuh langit, langit yang ketujuh dan kursi, maka itu lebih kecil dari lubang semut di tengah lapangan. Antara kursi dengan arsy Allah, maka kursi ibarat lubang semut di tengah lapangan. Bagaimana manusia? Pikir. Bagaimana bumi? Pikir. Itu malaikat dari malaikat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh dan sampai ke kursi itu semuanya turun ke bumi. Jadi bumi itu sempit, makanya disebut dengan Al-Qadr. Salah satu makna Al-Qadr itu sempit. Kenapa? Di saat itu para malaikat semuanya turun. Sampai-sampai itu matahari itu sinarnya nggak tembus karena saking banyaknya malaikat yang turun. Makanya kata Nabi, ciri-ciri Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Sabha Talaqah wa Lailatul Sabha Talaqah la baridah wala harah tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatun hamra. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu sudah turun itu ciri-cirinya adalah malamnya itu cerah, tidak panas, tidak dingin, dan matahari di pagi hari munculnya itu dhaifah, lemah sinarnya karena ketutup sayapnya malaikat. Hamra, kemerah-merahan, tenang, sunyi, hening suasananya. Itu ciri-ciri Lailatul Qadar turun. Bukan itu aja, para malaikat yang turun itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salam di sini kata ulama itu para malaikat itu mendoakan kita masing-masing yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Mendoakan, mengaminkan. Bahkan dalam riwayat yang lain itu ngasih salam, nyalamin. Orang yang mendapat salamnya malaikat, terutama malaikat Jibril ar-Ruh di situ, maka ciri-cirinya hatinya itu mudah menangis, lunak, berubah sifatnya menjadi semangat beribadah, mudah menangis, tersentuh hatinya. Itu ciri tanda orang itu disalamin malaikat. Luar biasa Lailatul Qadar ini. Ibadahnya luar biasa, lebih daripada 1000 bulan. Makanya masih ada waktu kita diberi kesempatan hidup oleh Allah.
di sepertiga terakhir bulan Ramadan ini, ayo khususkan kita ibadah, ngaji, sholat sunnah, kemudian zikir, majelis ta'lim, baca Quran perbanyak, dan membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Itu kalau di Pasuruan itu menjelang berbuka baca doa itu serentak di seluruh masjid musola itu kedengaran Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Asyhadu an la, terus diulang-ulang sampai maghrib. Nanti sholat tarawih juga baca itu. Setelah sholat tarawih bareng-bareng, terus mereka pulang, lagi duduk, lagi nyantai, ngopi, menjelang tidur, terus baca Allahumma innaka afuwun karim. Setelah selesai ibadah tasbih, ibadah witir, baca Quran, mulut nggak berhenti. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Itu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah. Apa yang aku baca wahai Rasul ketika aku merasakan datangnya Lailatul Qadar? Maka Nabi mengajarkan untuk perbanyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Baca itu. Perbanyak ayat kursi juga. Perbanyak baca Quran, perbanyak sholawat. Jangan lepas daripada Al-Quran. Baca terus. Karena Lailatul Qadar sensitif dengan orang yang membaca Al-Quran. Kalau dia sering membaca Al-Quran, maka Lailatul Qadar seperti terpancing untuk dekat kepada dia, sehingga dia bisa merasakan detik-detik munculnya Lailatul Qadar. Apalagi ketika hadirnya Lailatul Qadar, sampai-sampai di antara teman kami itu ketika merasakan Lailatul Qadar tiba-tiba dia pingsan. Ketika dia pingsan, itu dia melihat langit terbuka, semuanya lebar. Dan dia menyaksikan malaikat itu berbondong-bondong turun. Banyak, sampai sempit, sampai dia tuh sesek. Gemeter tubuhnya menggigil, panas dingin. Terus dia melihat ada tangga-tangga yang menuju entah itu tempat-tempat yang sangat luar biasa. Bahkan dia sempat melihat Baitul Izzah, di situ ada masjid luas. Di sana orang-orang beribadah, para malaikat jin-jin muslim. Bahkan dia juga melihat Baitul Ma'mur. Para malaikat tawaf dari sejak Nabi Adam sampai saat ini bertambah 70.000 malaikat. Terus bertambah 70.000 malaikat setiap malamnya. Terus sampai dia melihat alam malakut, keindahan yang sangat luar biasa. Selesai itu dia sadar. Menyaksikan seperti itu, berubah hidupnya. Jadi orang yang saleh yang sangat luar biasa. Salah satu kejadian penyaksian malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah, lebih semangat lagi besok malam. Ayo ibadah di masjid ini. Apalagi sekarang sudah ditambah AC, tambah anteng kamu. Bukan malah tambah tidur, enak sejuk. Tambah anteng ngaji. Dulunya keringat kipas-kipas, sekarang ada AC. Karena harusnya lebih semangat lagi kamu. Jangan mentang-mentang ibadah tidur itu juga termasuk ibadah, kamu perbanyak tidur karena ibadah. Salah. Mati lama-lama kamu nanti banyak tidur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik yang kita beribadah dengan semangat, merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, curahkan di hati kami kekuatan taufik-Mu ya Allah, agar kami merasakan nikmatnya sujud kepada
membaca Al-Quranmu ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami ya Allah, agar hati kami terus menangis ya Rabb karenamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan sujud, wafatkan kami dalam keadaan ruku', wafatkan kami di dalam rumahmu yang suci, wafatkan kami dalam keadaan taat, wafatkan kami dalam keadaan telah mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaanmu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbana ya Rahim. Rabbana antal alim bidunubina faghfirha, wa antal alim biuyubina fasurha, wa antal alim biqulubina fatahirha, wa antal alim bihajatina faqdiha ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi hadhihi al-lailah wa fi kulli lailatin min layali Ramadan. Allahumma ja'alna wa ailatana wa auladana wa ahlana utaqa'a min tulaqa wa luqa'a wa mudakara wa mana wa usra wa ujara minan nar. Al-madur ilaihim bi'ain ar-rahmah, al-fad alaihim min jazil al-ataya wal minah. Allahumma lakina ar-rayha wa rayhan wal fusata wal aman wal aqwa wa ridwan wa wafiqna lailatul qadr allati hiya khairun min alfi shahr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil